Selamat sore, selamat bertemu dan selamat beribadah. Kita akan melanjutkan ibadah kita dalam rangka memperingati Jumat Agung yang tahun 2020. Saudara, kita diberi kehormatan untuk masih bisa merayakan walaupun dengan cara yang lain. Seperti pepatah mengatakan bersatu. Nah, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Tetapi sekarang situasinya berubah. Bersatu tetap kita pertahankan, tetapi bercerai bahkan kita dipandu untuk lebih utuh. Nah, situasi yang berbeda ini tidak mengurangi kita untuk merayakan hari Jumat Agung, hari penderitaan yang telah mengangkat kita untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang ditebus dosanya. Untuk itu kami ingin mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan beri kehormatan kepada kami untuk merayakan Jumat Agung. Walaupun kami rayakan di rumah, justru kesempurnaan kehadiran-Mu akan kami rasakan sebagai keluarga lembaga yang Tuhan pilih sendiri. Urapi hamba-Mu untuk membahasakannya, hadirlah dalam kehidupan ibadah kami, khususnya sore ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tema yang akan kita selesaikan pada pertemuan sore hari ini adalah persembahan yang sempurna. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, memberi persembahan yang sempurna. Saya mengajak Anda untuk membuka firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 15 mulai ayat yang ke-33. Mari kita membuka Injil Markus mulai ayat yang pasal 15 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian sabdanya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yones, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan
dan memelihara dalam hidupnya. Kita sambut dengan pujian haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara, masalah persembahan yang sempurna sebetulnya ada kaitannya dengan umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Di dalam rangka memelihara hubungan baik, relasi yang baik antara Allah dan umat pilihannya, itu ada acara persembahan binatang yang dilakukan oleh bangsa Israel secara pribadi maupun secara umum. Kalau itu dilakukan secara umum, itu 1 tahun sekali, itu pun hanya bisa dilakukan oleh seorang imam pilihan untuk masuk ke tempat yang Maha Kudus supaya Tuhan hadir dan menjumpai mereka. Bahwa dosa itu menyebabkan kematian. Sebetulnya hukuman neraka memang berat, api yang menyala memang berat, tetapi yang paling berat dari semua hukuman, Yesus mengatakan ditinggal oleh Tuhan. Dosa itu menyebabkan kematian. Kematian itu artinya keterpisahan kekal. Paling menderita manusia, yaitu ketika ia berada di dalam keterpisahan yang kekal dengan Allah. Alam semesta pun takut, saudara tahu, gelap 3 jam, matahari pun gentar untuk melihat bagaimana seseorang ditinggalkan Tuhan secara kekal. Alam semesta ikut, saudara, setelah 3 jam baru muncul dan Yesus mengatakan apa? Betapa beratnya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Hukuman yang paling berat, yaitu keterpisahan dengan Tuhan secara kekal. Dan itu ditanggung oleh Yesus sejak lahir sampai mati. Bersyukurlah saya dan Anda punya juru selamat yang menanggung beban hukuman dosa sampai sempurna itu. Saudara, penebusan yang sempurna sudah dialami oleh Yesus untuk saya dan Anda. Di dalam ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu berarti seluruh kehidupan Yesus dalam kondisi apapun dipersembahkan kepada Allah secara sempurna dalam rangka menyelamatkan saya dan Anda. Lalu pengertiannya selamat itu apa? Saudara, kita ingat tadi dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Dosa itu menyebabkan kematian, yaitu situasi terpisahnya manusia dengan Allah secara kekal. Dan manusia tidak bisa berbuat apapun untuk menyambung keterputusannya. Tetapi dengan Yesus yang sudah lahir tadi, yang sudah mati tadi, kemudian tirai bait Allah pecah dari atas ke bawah, itu membuktikan bahwa
hubungan Allah dan manusia menjadi terhubung kembali, menjadi menyatu kembali. Itulah keselamatan. Keselamatan itu apa? Keselamatan yaitu pulihnya kembali hubungan antara Allah dan manusia. Dulu dipisahkan oleh dosa, sekarang disatukan oleh pengampunan dosa yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah selamat. Nah, keselamatan itu berarti memang anugerah, itu pemberian Allah. Cuma masalahnya bagaimana kita menerima keselamatan itu. Ya, mesti butuh respon dari kita. Orang bercinta pun bukan respon, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Bagaimana kita memberikan respon terhadap keselamatan itu? Tuhan juga memberikan jalan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Justru bagaimana kita menerima keselamatan? Siap memikul salib, menjadi murid Yesus. Nah, di situ keselamatan menjadi milik saya dan Anda. Bagaimana kita memikul salib? Pasti Tuhan tidak ingin membuat saya dan Anda disalibkan, tetapi melakukan. Karena apa yang dilakukan Yesus dalam rangka membayar kita lunas. Berarti hidup kita bukan hidupku lagi. Hidup kita itu sudah milik Dia. Nah, sekarang hidup ini adalah tidak berarti apa mauku. Sekarang harus membuat saya dan Anda apa maumu. Pekerjaan, pelayanan, kehidupan yang Tuhan kehendaki harus mendapat tempat dalam kehidupan saya dan Anda. Itulah artinya memikul salib dan mengikut Yesus. Dan kalau sudah begitu, ya harus serius. Jangan mentang-mentang sudah ikut Yesus menjadi murid, tidak bisa. Karena Yesus juga mengatakan, karena aku sempurna, kamu harus sempurna. Jadi apapun yang kita sanggupi, yang membahasakan bahwa kita melayani Tuhan, kita harus lakukan begitu rupa, sesempurna mungkin. Jangan asal-asalan, jangan mandek dalam. Tidak bisa, Yesus sampai mati kok. Jadi pelayanan kita dengan Tuhan yang sempurna ya sampai selesai. Kalau itu yang terjadi saudara, kenikmatan surga sungguh-sungguh akan menjadi kenikmatan saya dan Anda. Tuhan memilih. Untuk membuktikan jarak kita kepada Tuhan, saudara, kasih yang sejati itu menikmati dan menikmatkan. Jangan hanya kita yang harus menikmati. Tuhan juga ingin menikmati apa yang ingin kita berikan kepadanya, seperti anak juga kepingin membanggakan diri apa yang anak lakukan untuk dia. Sehingga harus ada keseimbangan yang kita terima dan kita berikan. Tuhan telah menderita dan menikmatkan kita. Sekarang apa yang akan kita lakukan untuk menikmatkan Dia? Nah, nanti disaringkan bersama. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kasihnya begitu nyata, tidak teori, tidak nanti, hari itu juga, hari ini juga. Sesungguhnya kita telah menikmati kasih-Nya. Sekarang apakah Anda sudah sedang akan mengasihi? Kita sharingkan bersama. Dan yang ketiga, tekad selanjutnya dari diri kita setelah kita memahami begitu besarnya Tuhan menikmatkan kita. Sekarang Anda mau menikmatkan Tuhan dengan cara apa saja? Silahkan dibicarakan bersama. Tuhan kepingin menikmati Anda juga. Amin. Tuhan memberkati.